Perkenalkan, nama saya Yogi Eliezer Pangaribuan, NIM 200401114. Ingin menjelaskan materi pressure at the point. Di sini sudah ada gambar yang untuk dapat menjelaskan dari materi ini, yang dimana di sini ada sebuah tekanan yang kita sebut PS delta X dikali delta S, dengan di sini adalah sudut theta. Lalu di sini ada delta Y sudut theta, baru di sini ada lagi tekanan PZ dikali delta X dikali delta Y. Lalu di sini ada gamma dikali delta X dikali delta Y dikali delta Z per 2. Lalu di sini ada PY dikali delta X dikali delta Y. Lalu dalam tekanan ini tegak lurus terhadap permukaan yang ada di sini. Pertama-tama kita ingat dulu hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan ma, yang dikarenakan jumlah gaya di Y itu sama dengan delta M, maka sigma Fy sama dengan delta M dikali A kali Y, di mana A ini adalah akselerasi atau percepatan. Di mana delta di sini dalam hal ini menunjukkan jumlah yang sangat kecil. Dan kita mengasumsikan bahwa irisan ini merupakan sangat kecil. Lalu delta M sama dengan delta V dikali massa jenis. Terus maka delta V sama dengan setengah delta X dikali delta Y dikali delta Z dikali delta M sama dengan rho per 2 delta X dikali delta Y lalu dikali delta Z. Lalu di sini ada beberapa tekanan, yang ini ada PS yang memberi tekanan kepada permukaan ini, lalu ini ada PZ yang memberi tekanan pada alasnya, lalu di sini ada PY yang memberikan pada permukaan samping. Lalu di sini ada body force yang dimana ini body force sama dengan gamma dikali delta X dikali delta Y dikali delta Z dibagi 2. Pada bagian gaya yang dia berada di kiri atas seperti yang pada gambar bekerja positif, sehingga area seperti yang gambar akan menjadi PY dikali delta X dikali delta Z dikurang PS dikali delta Y dikali delta X itu dikalikan sin theta. Ini sama dengan gamma sama dengan
sama dengan ini, sama dengan dm ini, atau sama dengan ini. Kita tulis saja P per 2 kali delta X kali delta Y kali delta Z. Sebelum itu saya ingin beritahu mengenai itu jika di sini ada delta S, lalu di sini ada delta Y, lalu di sini ada delta Z, maka delta Z sama dengan delta S sin alpha, lalu delta Y sama dengan delta S dikali cos alpha. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. Menjadi PY dikali delta X dikali delta Z dikurang PS dikali delta X dikali delta Z sama dengan P per 2 delta X delta Y kali delta Z. Maka kita dapat membuatnya menjadi PY dikurang dari PS dikali ini dalam kurung dikali delta X dikali delta Z sama dengan P per 2 rho per 2 delta X dikali delta Y kali delta Z. Maka di kedua sisi ini kita bagikan dx per dz, maka menghasilkan PY dikurang PS sama dengan rho per 2 dikali dy kali AY. Lalu apabila kita membuat limit dari bagian ini akan menghasilkan 0, maka PY dikurang PS sama dengan 0. Lalu kita masuk penjumlahan gaya pada garis Z. Kita ingat rumus kedua Newton tadi, sigma Fz sama dengan delta M dikali akselerasi Z. Maka ini menghasilkan PZ dikali delta X kali delta Y dikurang PS dikali delta X dikali delta Y dikali cos alpha sama dengan P rho per 2 kali delta X kali delta Y kali delta Z kali AZ dikali AZ. Lalu kita dapat mengubah yang tadi persamaan tadi dari sini ds sin alpha ds cos theta. Maka kita ubah menjadi
PZ dikali DX kali DY min PS dikali DX dikali DY sama dengan ini S, karena DS tadi kan DS cos alpha sama dengan DY, akan menghasilkan rho per 2 delta X dikali delta Y lalu dikalikan delta Z kali AZ dikalikan AZ. Di kedua sisi kita bagikan delta X dikali delta Y, maka ini menghasilkan PZ dikurang PS sama dengan P rho per 2 dikali delta Z dikali AZ. Itu karena kita tahu tadi bagian ini merupakan bagian yang sangat kecil, yaitu delta Z, maka kita bisa menganggap ini sama dengan 0. Maka PZ dikurang PS sama dengan 0.